Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai manajemen limbah laboratorium. Materi pertama mengenai konsep dasar limbah laboratorium. Limbah laboratorium adalah sisa atau produk dari proses kegiatan yang terjadi di dalam laboratorium yang tidak terpakai atau terbuang dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan serta makhluk hidup. Limbah ini bisa berupa padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, uji kualitas, analisis sampel, dan aktivitas lain di laboratorium. Limbah laboratorium ini memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta sumber infeksi. Materi pertama mengenai klasifikasi limbah laboratorium beserta contohnya. Yang pertama, limbah kimia. Limbah kimia berasal dari penggunaan bahan kimia dalam praktikum atau penelitian. Limbah ini dapat bersifat korosif, beracun, mudah meledak, atau mudah menguap sehingga memerlukan penanganan khusus. Contohnya asam kuat, yakni HCl dan H2SO4. Basa kuat yakni NaOH dan KOH, logam berat, merkuri, timbal, dan kadmium. Pelarut organik yakni etanol, metanol, aseton, dan kloroform. Nah, penanganan umumnya dilakukan dengan penetralan, penyimpanan dalam wadah tahan korosi, dan pengiriman ke pengolah limbah berizin. Klasifikasi yang kedua, limbah biologi. Limbah ini mengandung organisme atau materi biologis yang berpotensi menularkan penyakit atau menyebabkan infeksi. Perlu sterilisasi terlebih dahulu sebelum dibuang. Contohnya kultur bakteri atau jamur dari inkubator. Yang kedua, darah atau serum yang digunakan untuk uji laboratorium. Yang ketiga, jaringan hewan hasil pembedahan atau praktikum. Yang keempat, tabung reaksi atau pipet yang terkontaminasi mikroorganisme. Nah, hal ini untuk penanganannya biasanya menggunakan autoklav, desinfeksi, dan insinerasi. Yang ketiga, limbah padat non-B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini tidak mengandung bahan berbahaya sehingga lebih aman, namun tetap harus dipilih dengan benar. Contohnya kertas atau tisu yang tidak terkontaminasi bahan kimia atau biologi. Yang kedua, plastik, pipet plastik, wadah media yang sudah bersih. Yang ketiga, pecahan gelas laboratorium yang tidak terkena bahan berbahaya. Nah, limbah ini dapat didaur ulang atau dibuang sesuai prosedur sampah umum setelah pemilahan. Yang keempat, limbah radioaktif. Limbah ini hanya ditemukan pada laboratorium tertentu yang menggunakan isotop radioaktif. Limbah harus disimpan dalam wadah khusus yang berpelindung dan diawasi sesuai regulasi. Contohnya isotop radioaktif. Kedua, sarung tangan atau alat yang terpapar radiasi. Yang ketiga, larutan sisa hasil tracker radioaktif. Nah, pengolahan ini mengikuti aturan keselamatan radiasi dan ditentukan oleh lembaga berwenang. Yang Selanjutnya ada teknik pengolahan limbah, yaitu pengolahan limbah kimia dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti netralisasi, yaitu mengubah limbah asam menjadi netral dengan basa, contohnya yaitu kapur tohor. Kemudian ada pengendapan atau sedimentasi menggunakan koagulan seperti tawas untuk mengendapkan logam berat. Kemudian ada reduksi oksidasi, mengubah zat organik beracun menjadi zat kurang toksik. Selanjutnya ada penukaran ion, yaitu menyerap ion logam berat dengan resin khusus. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan limbah laboratorium. Prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan limbah laboratorium yang aman, legal, dan ramah lingkungan meliputi yang pertama, ada pemilahan dan identifikasi. Pemisahan limbah. Melakukan pemisahan limbah berdasarkan sifatnya, misalnya infeksius, kimia, radioaktif, dan benda tajam. Yang kedua, penggunaan wadah khusus. Menggunakan wadah yang berwarna sesuai dengan jenis atau kategori limbah yang ditetapkan. Yang kedua, ada minimisasi dan daur ulang atau 3R. Yang pertama, minimisasi limbah. Berusaha mengurangi penggunaan bahan kimia
yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya, sejalan dengan prinsip green chemistry. Yang kedua ada reuse atau penggunaan kembali. Menggunakan kembali bahan atau peralatan jika kondisinya memungkinkan. Yang terakhir ada recycle atau daur ulang. Melakukan daur ulang limbah yang dapat diproses lebih lanjut. Yang ketiga ada tahapan pengelolaan. Yang pertama, pemilihan. Melakukan pemisahan di sumber limbah. Yang kedua, pengumpulan. Mengumpulkan limbah dalam wadah yang sesuai. Yang ketiga, pengangkutan. Memisahkan limbah ke tempat pengolahan atau menyimpan sementara. Yang keempat, pengolahan. Melakukan perlakuan awal terhadap limbah, misalnya netralisasi atau sterilisasi. Yang terakhir, yaitu proses akhir. Melakukan pembuangan akhir yang aman sesuai kategori dan sifat limbah. Yang keempat, ada keselamatan dan regulasi. Keselamatan kerja. Menjamin seluruh proses pengolahan dilakukan dengan aman untuk menjaga keselamatan personel laboratorium. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Nah, pengolahan harus koheren dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, ada pencegahan pencemaran. Tujuan utama adalah mencegah kontaminasi dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada pengolahan limbah kimia. Limbah kimia berasal dari reaksi sisa pelarut, larutan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada pengolahan limbah kimia. Limbah kimia berasal dari reaksi sisa pelarut, larutan asam, basa, logam berat, dan reagen berbahaya lainnya karena sifatnya bisa korosif, beracun, mudah terbakar, atau reaktif. Penanganannya harus dilakukan dengan metode yang aman dan terkontrol. Teknik umum yang digunakan yaitu yang pertama, netralisasi. Digunakan untuk limbah asam dan basa. Asam kuat seperti HCl dan H2SO4 ditambahkan seperti NaOH hingga mencapai pH netral. Tujuannya untuk mengurangi sifat korosif. Yang kedua yaitu presipitasi atau pengendapan. Digunakan untuk logam berat misalnya Pb2+, Hg2+, dan CD2+. Melalui penambahan reagen tertentu sehingga logam berubah menjadi endapan padat lalu dipisahkan. Yang ketiga, ada distilasi atau evaporasi untuk memurnikan atau memisahkan pelarut organik misalnya etanol atau aseton. Pelarut dapat digunakan kembali atau recycle. Yang keempat, insinerasi atau pembakaran suhu tinggi. Dia digunakan pada limbah organik yang tidak dapat diolah secara kimia. Dilakukan pada suhu kurang lebih 1000 derajat Celcius agar zat berbahaya terurai. Yang kelima ada adsorpsi. Limbah cair yang mengandung zat organik dapat diolah menggunakan karbon aktif untuk menyerap kontaminasi. Pengelolaan limbah biologis. Jenis ini mencakup kultur mikroba, jaringan hewan, media pertumbuhan, darah, dan bahan yang berpotensi infeksius. Limbah biologis diperlakukan seolah-olah masih punya kehidupan dan harus dibuat tidak aktif sebelum dibuang. Teknik yang digunakan yang pertama, sterilisasi dengan autoklaf. Suhunya yaitu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama kurang lebih 15-20 menit. Membunuh semua mikroba termasuk spora. Setelah steril, limbah dapat diperlakukan sebagai limbah infeksius. Yang kedua, disinfeksi dengan bahan kimia menggunakan klorin 0,5-1%, etanol 70%, atau lisol. Cocok untuk limbah cair biologis atau alat yang terkontaminasi. Yang ketiga, inaktivasi termal atau pemanasan kering untuk logam dan gelas laboratorium yang tidak tahan uap tetapi tahan panas. Yang keempat, ada insinerasi limbah padat biologis untuk jaringan, bangkai hewan percobaan, media kultur padat. Membuat limbah benar-benar tidak meninggalkan jejak biologis.
Regulasi dan kebijakan pengelolaan limbah. Regulasi di Indonesia. Di Indonesia, landasan utama pengelolaan limbah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap aktivitas termasuk kegiatan laboratorium wajib memastikan lingkungannya tetap aman dari pencemaran. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatur lebih spesifik tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya, dan beracun atau dalam singkatnya B3. Termasuk identifikasi pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah. Untuk tata cara teknis yang lebih rinci, digunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 yang berisi persyaratan pengelolaan limbah B3 dari sumber hingga akhir. Sementara itu, Standar Nasional Indonesia atau singkatnya SNI pada keselamatan laboratorium menjadi pedoman dalam penggunaan alat, pelindung diri, penanganan bahan, serta prosedur darurat. Selanjutnya ada kebijakan pengelolaan di tingkat laboratorium. Di tingkat laboratorium, kebijakan biasanya dituangkan dalam bentuk standar operating procedure atau dalam singkatnya SOP. Agar semua staf dan mahasiswa mengikuti penanganan limbah yang seragam dan aman, salah satu kebijakan dasar adalah pemilahan limbah, yaitu memisahkan limbah kimia, biologis, B3 padat, cair, dan limbah non-berbahaya pada wadah yang berbeda. Setiap wadah harus diberi label dan warna yang sesuai untuk mencegah kesalahan, pembuangan, atau pencampuran zat berbahaya. Selain itu, laboratorium juga melakukan pencatatan volume limbah secara berkala melalui logbook untuk memudahkan pemantauan. Limbah yang telah dikumpulkan disimpan sementara di area khusus yang disebut tempat penyimpanan sementara TPS B3 sebelum dikirim ke pihak pengelolaan limbah resmi. Baik, itulah presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.